Setiap orang Indonesia pasti pernah mendengar kalimat ini. Kalau hamil tua, jangan pulang malam, jangan duduk di ambang pintu, jangan lewat melintasi pohon besar. Aturan-aturan kecil yang terdengar sederhana, tapi selalu diucapkan dengan nada yang sama. Pelan, hati-hati, dan seperti menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar diungkap. Dan di antara semua tradisi itu, ada satu yang hampir tak pernah dilewatkan. Ritual 7 bulanan atau mitoni. Sebuah perayaan untuk menyambut hidup baru, penuh doa, penuh harapan, namun juga dikelilingi oleh bisik-bisik yang membuat bulu kuduk berdiri. Konon, bukan hanya manusia yang menunggu kelahiran itu. Ada sesuatu yang lain yang sejak dulu dipercaya ikut mengintai. Ritual 7 bulanan adalah salah satu tradisi tertua di Nusantara. Di banyak daerah, ia adalah simbol perlindungan. Air bunga yang disiramkan ke perut ibu hamil, doa-doa yang dilantunkan, dan kain-kain khusus yang dibalutkan sebagai harapan agar bayi lahir selamat. Secara budaya, ini wajar. Masyarakat kita hidup dekat dengan alam. Dan rasa takut akan resiko kehamilan masa lampau membuat ritual seperti ini menjadi bentuk solidaritas sosial. Tapi ada sisi lain yang jarang dibicarakan secara terbuka. Sisi yang hanya dibisikkan dari generasi ke generasi. Di beberapa daerah Jawa, orang tua dulu percaya bahwa saat usia kandungan memasuki 7 bulanan, dinding antara dunia manusia dan dunia lain mulai menipis. Ada legenda tentang penunggu rumah yang akan mencoba mendekat jika rumah terlalu sunyi. Ada pula cerita tentang bocah gaib yang cemburu. Makhluk halus yang diyakini tertarik pada kehidupan baru dalam kandungan. Benar atau tidak, sulit dibuktikan. Namun kisah-kisah ini muncul bukan tanpa alasan. Kehamilan 7 bulan adalah masa rawan. Secara medis, ini periode ketika komplikasi bisa muncul tanda-tanda. Bagi masyarakat tradisional, ketidakpastian itu diterjemahkan menjadi cerita-cerita gaib sebagai cara memahami resiko yang tak terlihat. Disinilah terasa perpaduan antara fakta dan kepercayaan. Realitas dan mitos berdiri berdampingan, menciptakan narasi yang membuat ritual ini terasa sakral, sekaligus sedikit menyeramkan. Di banyak kampung, ada cerita tentang perempuan yang perutnya tiba-tiba terasa berat pada malam sebelum mitoni. Ada pula kisah tentang suara langkah kecil berlari di atap rumah, padahal semua orang sudah tidur. Paling sering, orang tua melarang ibu hamil keluar rumah di malam hari karena ada yang mengikut. Apakah itu fenomena gaib atau sekedar kecemasan psikologis? Hasil dari tekanan sosial, kelelahan, dan rasa takut menjelang kelahiran. Di titik ini, kita dihadapkan pada 2 penjelasan. Satu dari dunia medis dan psikologi, satu lagi dari jagat kepercayaan lokal. Keduanya sebenarnya sedang berbicara tentang hal yang sama, perlindungan, namun lewat bahasa yang berbeda. Jika ditelaah lebih jauh, banyak cerita mistis seputar mitoni bukan dimaksudkan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mendorong ibu hamil
agar lebih berhati-hati. Larangan keluar malam mencegah ibu hamil kelelahan. Larangan melewati tempat sepi mengurangi resiko kecelakaan. Sisi mistisnya hanyalah kulit luar. Sebuah cara tradisional untuk memberi batasan yang efektif di masa ketika penjelasan medis belum tersedia. Namun karena dibungkus cerita gaib, ritual ini akhirnya tumbuh menjadi fenomena dua dunia, yang suci dan yang misterius. Hingga hari ini, banyak orang masih melakukannya. Mempersiapkan air bunga, memasak tumpeng, bakar kemenyan, mengundang keluarga. Sebagian melakukannya karena iman dan tradisi. Sebagian lagi karena takut pada cerita-cerita lama yang tak pernah benar-benar hilang. Tapi ada satu kenyataan yang jarang disadari. Ritual 7 bulanan bukan hanya acara syukuran. Bukan juga sekadar kisah mistis. Ia adalah cara manusia melindungi sesuatu yang paling rapuh, sekaligus paling berharga, kehidupan yang belum lahir. Dan mungkin yang benar-benar gaib bukanlah makhluk halus di luar sana, melainkan rasa takut terdalam kita sendiri yang diam-diam membentuk tradisi, mempengaruhi cerita, dan memberi makna pada setiap langkah menuju kelahiran.